akan melakukan praktik coaching. Saya Pradipta Anggani sebagai coaching. Saya Dewi Widya Gustirahmi sebagai coach. Dan saya Gia Gayatri sebagai observer. Selamat menyaksikan. Siang Bu Gia. Ya, saya dengar hari ini Bu Debi ingin melaksanakan coaching. Benar, ya. betul Dengan sekali. siapa Bu? Hari ini coach saya dan Ibu Adip. Oke, dengan Bu Adip. Oke Bu, berhubungan dengan coaching itu sendiri, rubrik penilaian percakapan yang akan Ibu lakukan nanti apa saja Bu? Jadi rubrik penilaian yang akan saya gunakan nantinya Bu itu adalah rubrik penilaian dan dengan indikator menggunakan prinsip theta, di mana di sana ada yang namanya tujuan dulu, kemudian kita nanti ada indikator yang akan kita temui, selanjutnya akan ada rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawabnya. Itu dari rubrik yang saya gunakan. Ya, berikutnya untuk berhubungan kompetensi coachingnya nih, Ibu ingin mengembangkan kompetensi coaching yang apa saja nih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Di sini saya akan mengembangkan kompetensi coachingnya itu adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya sendiri, dan saya akan hadir penuh untuk mendengarkan semua yang akan disampaikan oleh si coach tersebut. Ya, baik. Kemudian di antara kompetensi itu adakah kompetensi yang lebih spesifik lagi ingin Ibu observasi? Dari kompetensi tersebut saya ingin nantinya coach itu bisa menggali sendiri solusi yang ingin dia capai itu. Jadi si coach bisa menggali sendiri solusinya dan dia bisa mengeluarkan ide-ide dari permasalahannya setelah dihadapinya, begitu. Baik. Terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa nih Bu? Saya harus yang saya inginkan itu adalah fokus terhadap tujuan. Tujuannya apa nantinya itu harus saya fokuskan. Begitu Ibu. Baik Bu Devi, semoga coachingnya nanti berjalan lancar Siap, dan Ibu. tujuannya dapat tercapai ya Bu ya. Terima kasih, saya manggil dengan Bu Ya. adiknya dulu ya Bu Silakan, ya. Bu. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Adip. Waalaikumsalam Bu Debi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita ngelanjutin rencana kemarin ya. Kemarin kita udah bikin rencana nih. Hari ini kita mau sedikit berbagi solusi ya. Ya. Begitu. Oke. Apa nih? Hari ini Bu Adip permasalahannya apa yang mau diceritakan? Sebenarnya sih permasalahan itu saya merasakan bahwa dalam pembelajaran saya, visi saya termasuknya ya kan di dalam visi saya tuh ingin anak-anak itu lebih kreatif, kemudian membangun motivasi belajar dengan model pembelajaran yang meningkatkan teknologi atau digital seperti itu. Tapi saya merasa itu bahwa anak-anak tidak semua siswa-siswi saya itu menerima hak yang sama. Karena hal ini saya rasakan dalam proses pembelajaran saya, mereka itu tidak semuanya itu punya HP Android. Jadi ternyata dari sekian banyak itu ternyata anak-anak itu tidak mendapatkan hak yang sama dari Bu betul. Adip. Oke. Nah, berarti apa nih yang Bu Adip harapkan? Harapan saya yaitu semua siswi saya, meskipun kendala tadi itu tidak semua siswa-siswi saya itu memiliki HP Android, tapi mereka tuh bisa menimbulkan kreativitas dan motivasi mereka gitu. Jadi merasakan bahwa iya saya memang tidak punya HP Android, tapi saya bisa menggunakan teknologi seperti itu. Berarti yang diharapkan oleh Bu Adip itu bahwa walaupun fasilitas yang saya miliki tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan yang diharapkan, tapi saya harus bisa. Iya betul. Walaupun saya tidak punya gitu ya Iya. nantinya. Oke, berarti yang diharapkan oleh Bu Adip. Nah, apa yang Ibu rasakan, kenapa nih ya Ibu merasanya tidak mampu memberikan hak yang sama kepada siswa Ibu? Setelah selesai pembelajaran yang saya berikan dengan penerapan teknologi tersebut, itu saya memberikan refleksi ya Bu ya. Jadi dari hasil refleksi yang saya berikan kepada siswa-siswi saya, itu saya buka jurnalnya, ternyata ada beberapa siswa yang mengutarakan perasaannya. Jadi perasaannya itu mereka tuh bahagia sebenarnya, bisa menerima pembelajaran sesuai dengan teknologi yang saya berikan gitu kan. Tetapi ternyata di situ ada keluh kesahnya mereka bahwa mereka itu
tidak bisa seperti temennya yang memang sudah memiliki HP Android, tetapi mereka tuh butuh proses yang lama dalam mengerjakannya seperti itu. Seperti contohnya mereka harus menunggu temennya selesai, baru pinjam HP-nya. Kemudian kan memang ada beberapa waktu anak-anak itu saya minta untuk ke lab komputer ya Bu ya. Kemudian ada juga beberapa kali saya memberikan pinjaman HP saya, cuman mereka tuh merasa, waduh kalau begini terus saya lebih lama nih dari teman-teman saya prosesnya gitu. Oh gitu. Jadi yang Ibu lihat itu ternyata ada refleksi yang sudah Ibu lakukan setelah melakukan pembelajaran. Betul. Oke, itu ternyata begitu ya Bu ya. Nah, apa nih yang bisa Ibu lakukan? Bagaimana cara Ibu merespon refleksi tersebut? Ya, dari respon yang saya berikan itu, jadi saya mencari cara di mana anak itu bisa memenuhi haknya yang sama dengan teman-temannya seperti itu. Contohnya saya juga memberikan pemahaman kepada siswa-siswi saya melalui pendekatan bahwa nak, kita ini satu rasa, satu sepenanggungan seperti itu. Jadi kalau temannya satu siswa yang merasa sedih, kita sedih. Jadi mereka mulai ada terbangun motivasi bahwa oh iya saya bisa, saya harus bisa nih bantu teman saya seperti itu. Jadi anak-anak itu mulai ada rasa tanggung jawab untuk memiliki rasa apa ya, kayak semacam sikap emosionalnya mereka gitu. Jadi wah teman saya belum bisa nih, saya udah bisa, oh saya bantu deh gitu. Jadi siswa itu bisa timbul sendiri gitu seperti itu. Kemudian saya juga mencoba mencari cara bagaimana anak yang tidak memiliki HP Android itu bisa melakukan prakteknya gitu. Siap, berarti hasil dari refleksi yang udah Bu Adip lakukan itu berharapnya bahwa setiap siswa itu bisa saling menyokong teman yang lainnya. betul. Jadi mereka tuh setidaknya memiliki rasa empati ya. Benar. Empati mereka harus tinggi nih dengan teman yang memang tidak menggunakan HP Android, tetapi gimana caranya dengan tujuan bahwa teman itu bisa nanti menggunakan. Bu Adip pun juga sama tujuannya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang gimana nih pandangan Bu Adip tentang siswa yang sudah berhasil? Pandangan saya alhamdulillah anak-anak sudah bisa menerapkan pembelajarannya dengan baik. Salah satunya mereka sudah mampu membuat aplikasi-aplikasi. Ya bisa, waktu itu saya coba untuk TTS pakai program puzzle atau Vitel ya. Kemudian juga mereka juga sudah belajar bikin PPT. Kan kalau kita lihat kan anak-anak SMP ya? kan masih belum bisa mengoperasikan komputer dengan baik ya. Jadi saya mencoba untuk anak-anak itu, oh seperti ini ya Bu, bikin PPT gitu. Kemudian puzzle, pokoknya mengenali mereka aplikasi-aplikasi di mana mereka itu tidak hanya menggunakan HP hanya untuk scroll-scroll sosmed. Kemudian bikin vlog juga. Jadi anak-anak itu terbangun suasana yang menyenangkan, kemudian sesuai dengan pemikiran KHD ya, bahwa pembelajaran itu berpihak pada murid, kemudian membuat siswa-siswinya itu menyenangkan bagi mereka dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, ternyata begitu ya Bu Adip ya. Jadi pandangan Ibu untuk anak-anak yang berhasil itu seperti itu ya. Meskipun ya kalau misalkan kita lihat juga tidak hanya dilihat dari nilai kognitifnya ya Bu ya. Jadi ada respon baiknya bahwa mereka itu mengenal empati kepada temannya seperti itu. Jadi nilai plus dalam pembelajaran itu ternyata kan bukan hanya di kognitif yang diharapkan yang memang puncak dari itu kita kognitifnya, tetapi ternyata ada sisi lain yang bagian empati terhadap teman ya. Oke. Nah, dari sekian hal yang sudah Ibu Adip lakukan, progres Ibu tuh merasanya di mana nih? Di level 6, antara 6 sampai 10, menurut Ibu siswa itu sudah mencukup belum keberhasilannya? Kalau menurut saya sih sudah cukup ya. Keberadaan levelnya mungkin di level 8 karena selama proses pembelajaran ini siswa-siswi saya itu sudah mampu mengenali temannya. Gitu, sudah mampu mencoba untuk memahami temannya. Salah satunya misalnya nih, oh saya punya HP Android tapi saya nggak punya kuota. Kemudian temennya langsung jawab, oh saya pakai hotspot saya aja. Hotspot saya aja. Jadi mereka sudah langsung bisa merespon seperti itu. Jadi udah terlihat dari sekian pembelajaran ternyata anak-anak yang diharapkan oleh Bu Adip, anak-anak itu tercapai ya, berada di level 8. Oke. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan untuk siswa tersebut berada di level tersebut? Di level 8 ya, salah satunya tadi itu saya mencoba pendekatan kepada siswanya, gimana siswa itu bisa menerima temannya, kemudian juga
saya meminta siswa tersebut yang sudah selesai atau sudah bisa mengaplikasikan program-program yang sudah saya berikan itu untuk menjadi tutor sebaya kepada temannya. Iya, benar. Iya, tutor sebaya. Jadi saya tanyakan gimana nak, kira-kira yang sudah bisa, sudah mengerjakan tugasnya, boleh bantu temannya yang belum gitu. Jadi selain mereka punya rasa empati, mereka juga tuh merasakan bahwa saya udah bisa nih, saya mampu nih ngajarin teman saya. Jadi mereka bisa saling berbagi ilmu. Kemudian saya juga mencoba komunikasi kepada orang tuanya. Jadi saya memahami bahwa setiap siswa kan ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP Android gitu kan. Jadi saya mencoba, Bu, tidak usah khawatir, ini kita sama-sama. Jadi kita bangun kinerja atau motivasi siswa tersebut dengan komunikasi yang baik antara saya dengan murid, kemudian dengan orang tua. Jadi orang tua tuh percaya kepada saya bahwa mereka percaya bahwa anaknya sudah memenuhi hak, menerima hak yang sama di sekolahan seperti itu. Saya juga mencoba membangun relasi atau kolaborasi, ya, kerjasama dengan rekan sejawat saya. Jadi di situ misalnya nih, kan kita ada mata pelajaran memang teknologi ya, informatika. Oh, di SMP ya, benar-benar ada informatika, sehingga saya coba komunikasi sama teman saya, rekan sejawat saya, apabila nih besoknya saya mau menggunakan lab gitu. Kan ada beberapa, nah kira-kira di kelas ini ada berapa orang yang tidak punya HP Android gitu kan. Kalau ada beberapa lebih dari 5, itu kan saya tidak bisa memberikan pinjaman HP yang terlalu banyak gitu ya Bu. Terus kalau mau nunggu temannya selesai juga lumayan waktunya cukup panjang. Sedangkan kalau mata pelajaran PPKN ini hanya 2 jam gitu. Jadi saya coba komunikasi dulu sama rekan saya yang memang mengampu mata pelajaran informatika. Saya coba, saya tanyain, Pak, kira-kira besok ruang lab dipakai tidak ya? Kalau tidak dipakai, boleh tidak saya pakai? Karena saya besok ingin ada program aplikasi yang ingin saya berikan kepada siswa. Terkadang juga terkendala dengan si guru tersebut gitu, itu menggunakan ruang lab tersebut, tapi alhamdulillahnya kita kerjasamanya terjalin dengan baik juga. Jadi beliau bilang, oh boleh Bu, saya kan hanya 1 jam gitu. Jadi saya pakai dulu deh sejam, nanti Ibu boleh masuk sejamnya. Jadi saya menunggu dulu, sembari menunggu itu saya memberikan contoh-contohnya tutorial dulu ya Bu ya kepada siswa-siswinya. Jadi mereka sudah punya angan-angan, oh iya berarti kalau dari sini begini nih caranya gitu. Iya sekali. Jadi ternyata Bu Adip, semua yang dilakukan Bu Adip ternyata itu memang udah bagus ya, langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan anak-anak didik semuanya terpenuhi haknya dengan sama. Alhamdulillah. Yang dari pertama temennya yang bisa dilakukan sama tutor sebaya, itu sebenarnya memang langkah paling jitu. Kenapa? Karena anak itu bisa paham dengan bahasa temennya, kadang nggak paham dengan bahasa gurunya kan. Kemudian Bu Adip sudah melakukan yang namanya konseling, bukan konseling ya, apa ya? Komunikasi, menjalin komunikasi dengan orang tua bahwa Bapak Ibu jangan khawatir, kami di sini meskipun anak Bapak Ibu tidak mempunyai HP Android, kami akan menyediakan bagaimana cara anak itu tetap bisa menggunakan aplikasi yang sudah diberikan. Betul Pak. Kemudian selanjutnya Bu Adip ternyata sudah melakukan langkah yang oke, kalau teman sekitar lebih dari 5 anak, saya berarti harus komunikasi dengan bagian lab komputer ya. Mungkin tidak saya bisa mengenal komputer biar anak saya semuanya terpenuhi haknya. Oke, betul sekali. Terima kasih Bu Adip. Nah, yang mana nih dari yang semua itu yang bisa Ibu terapkan konsisten? Secara konsisten saya mungkin bisa menerapkan itu, satu, komunikasi kepada siswa-siswi saya ya, untuk membangun kayak semacam toleransi gitu kepada temannya gitu, bahwa mereka itu satu rasa, sepenanggungan gitu. Kemudian saya juga bisa komunikasi dengan orang tua, itu akan saya lakukan secara konsisten serta kolaborasi bersama rekan sejawat saya. Oke, ternyata itulah ya langkah-langkah yang memang nantinya bisa Ibu Adip terapkan secara konsisten. Nah, dari obrolan kita hari ini, Bu Adip sudah mencapai solusinya apa yang mau dilakukan sudah dapat ya Bu Adip ya. Berarti kedepannya
bisa melanjutkan dengan konsistensi solusi yang tadi Bu Adip utarakan. Betul. Oke, kayaknya udah nyampe nih Bu ya di percakapan kita hari ini. Betul, Bu. Semoga nanti semuanya dilaksanakan konsisten Amin, ya Bu Adip ya, amin. tetap semangat Semangat. membangun mendidik siswa dengan berbagai cara, semua siswa haknya terpenuhi. Iya, terima kasih banyak Iya, Ibu waktunya. Terima juga. kasih dengan percakapan ini saya bisa lebih rileks Dan ya masih Bu ya. mempercayai saya Iya. untuk saling ini ya Iya, bertemu benar. sama. Oke, terima kasih Terima Bu Adip. kasih. Baik Bu Debbie, setelah saya amati tadi coachingnya sangat menarik ya Bu ya. Iya ya Bu ya. Luar biasa. Sekarang saya ingin bertanya nih kelanjutan dari observasi Ibu ya. Yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, apakah sudah tercapai? Kalau dari percakapan tadi ya Bu ya dengan Bu Adip, bagi saya semua sudah tercapai indikator ketercapaiannya. Saya sudah melakukan indikator prinsip dari Tirta itu sendiri sudah sesuai menurut saya. Ya, baik Bu. Kemudian saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi dari yang saya amati tadi ya. Coaching yang dilakukan oleh Ibu Debbie dengan Bu Adip itu sudah menemukan solusinya ya Bu ya. Kemudian kegiatan coachingnya juga sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh coach. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang dilakukan? Kalau menurut bagi saya ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu ada pertama, saya itu ingin mengembangkan lagi kompetensi coaching yang menggunakan pertanyaan berbobot. Jadi sepertinya saya harus mencari lagi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya hanya bukan ya dan tidak. Jadi ada pertanyaan berbobot yang nantinya si coach itu sendiri bisa menjelaskan, bisa mengutarakan semua yang dia inginkan. Dan nanti si coach itu sendiri dia bisa bertanggung jawab dengan solusi yang dia dapatkan. Jadi saya ingin mengembangkan dulu yang namanya pertanyaan berbobot itu, Ibu. Iya, saya setuju sekali dengan Bu Debbie ya. Perlu sekali ya dikembangkan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot supaya kita bisa menggali apa sih solusi yang bisa dilakukan oleh coach itu sendiri ya. Betul, Kemudian Bu. untuk kedepannya saya harap tetap berjalan ya Bu ya coaching. Misalkan nanti Bu Adip menemukan masalah lagi, Ibu bisa menjadi coach yang baik dan memberi masukan ya. betul, sama-sama Itu saja gitu. Bu ya untuk pasca observasi pada hari ini ya. Saya terima kasih. Kita Terima ketemu lagi kasih di lain kesempatan ya Bu. Ya untuk Ya. observasi saya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Kami akan melakukan proses coaching Saya Nikma Oktaviani sebagai coach, dan saya Gia Gayatri sebagai coach. Saya Claudia Citra sebagai observer. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Gia. Selamat siang Bu Claudia. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Claudia gimana kabarnya? Baik juga. Ya. Baik Bu Gia, hari ini Bu Gia akan melakukan praktik coaching ya Bu? Benar Bu. Dengan siapa Bu praktiknya? Untuk hari ini saya sudah buat janji dengan coach saya yaitu Bu Nikma. Oh, dengan Bu Nikma. Iya. Jadi untuk praktik coaching hari ini yang Ibu persiapkan gimana nih Bu tentang rubrik penilaian percakapan coachingnya? Kira-kira Ibu menggunakan apa? Ya, untuk coaching hari ini saya sudah menyiapkan rubrik penilaian dengan alur Tirta Bu, di mana alur Tirta ini terdiri atas tujuan coaching itu sendiri, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Oh, jadi Ibu menggunakan model alur Tirta. Iya. Nah, selama proses coaching yang akan Ibu lakukan, metode atau kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot supaya coach itu sendiri bisa menggali sendiri solusinya, kemudian hadir penuh, dan yang terakhir mendengarkan coach dalam permasalahan. Dari kompetensi yang Ibu kembangkan itu ada banyak tuh. Jadi Iya. menurut Bu Gia sendiri, kompetensi yang telah Ibu sebutkan apa yang menjadi fokus utama Ibu? Fokus utama saya
untuk memberikan pertanyaan yang berbobot supaya coach itu sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahan itu. Oh gitu. Jadi dari yang Ibu sampaikan, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa? Saya akan fokus terhadap tujuan, yaitu menemukan solusi dari permasalahan coach itu sendiri. Tetapi saya hanya memberikan pertanyaan yang berbobot, coach itu sendiri yang akan menemukan solusinya. Seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan Iya. Bu Nikma. Silahkan dimulai lakukan coachingnya Bu ya. Silahkan dipanggil Bu Nikma. Jadi, terima kasih Bu Claudia. Sama, Bu. Assalamualaikum Bu Gea. Waalaikumsalam Bu Nikma. Bu Gea sedang apa? Saya sedang menulis jurnal kelas. Bagaimana Bu Nikma? Bu Ada yang dibicarakan? Bu Gea sibuk nggak? Enggak, sudah mau selesai kok Bu. Saya boleh ganggu waktunya sebentar? Boleh. Ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan sama Bu Gea. Iya, silakan Bu, apa yang ingin dibicarakan? Terima kasih loh Bu waktunya ya, udah memberikan kesempatan saya untuk berbicara ya empat mata ya Bu ya. Gini loh Bu, saya minta maaf mengganggu karena memang saya ini ada permasalahan yang memang benar-benar agak mengganggu pikiran saya. Oh, tidak apa-apa Bu Nikma, silakan dibicarakan saja. Iya Bu, gini loh Bu, akhir-akhir ini kan saya itu sedang memang benar-benar dilanda masalah galau dan resah ya Bu, yang mengganggu pikiran. Saya ini ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya alami saat ini. Oh, begitu Bu Nikma. Baik, semoga di pertemuan ini kita bisa menemukan solusinya ya Bu ya. Saya lihat Bu Nikma dari raut wajahnya terlihat sedikit galau. Ini ada masalah apa Bu Nikma? Mungkin kita bisa temukan solusinya, dibicarakan. Silakan Bu. Iya Bu, begini loh Bu, kemarin itu kan saya dipanggil dan ditegur sama Bapak Kepala Sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya akhir-akhir ini Bu. Memangnya ketidakdisiplinan seperti apa Bu yang Bu Nikma lakukan sampai harus ditegur oleh kepala sekolah? Gini loh Bu, jadi kemarin itu saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah ke ruangan beliau. Jadi beliau tuh ya pertama itu menanyakan kabar saya, kemudian dia itu menanyakan tugas pokok seorang guru itu seperti apa, kemudian dia itu menanyakan menegur saya Bu atas keterlambatan yang sering saya lakukan akhir-akhir ini. Padahal kalau memang saya terlambat, saya itu mengirimkan pesan pribadi ke Bapak. Lalu sebenarnya apa sih yang membuat Bu Nikma itu sering datang terlambat? Ini loh Bu, saya itu kan datang terlambat ya bukan karena tanpa alasan ya Bu ya. Anak saya itu sudah mulai masuk TK Bu, jadi saya itu setiap pagi ya harus menyiapkan keperluan dia saat belum berangkat dan kemudian saya mengantarkannya ke sekolah terlebih dahulu, begitu loh Bu. Oh begitu. Kalau begitu masalahnya, menurut Bu Nikma nih, Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan tidak? Ya sih Bu, saya menyadari bahwa saya itu memang hampir setiap hari saya tidak hadir tepat waktu ya Bu ke sekolah ya. Saya terlambat ya bukan sekali dua kali, memang hampir setiap hari saya datangnya terlambat. Oh begitu, memang benar Bu. Mungkin kalau datangnya hanya 1 atau 2 kali yang terlambat itu mungkin masih bisa dimaklumi ya Bu ya. Tetapi kalau sudah setiap hari ya sangat wajar kalau kepala sekolah sampai akhirnya memanggil Bu Nikma untuk menjelaskan masalah tersebut. Iya, Sekarang nih yang menjadi keresahan Bu Nikma apa? Jadi gini loh Bu, kemarin itu saat beliau memanggil saya ke ruangannya, ya ketika Bapak ngomong itu, saya itu ngerasa saya nggak enak hati Bu, karena saat beliau menegur saya itu kayak nggak terima. Kok Bapak menegur saya, padahal saya juga sudah mengirimkan pesan sebelumnya kepada Bapak. Oh jadi yang membuat Bu Nikma merasa galau itu karena teguran oleh kepala sekolah yang
mungkin Bu Nikma ambil hati ya. Iya. Jadi kalau menurut Bu Nikma nih, bagaimana dengan sikap Ibu menyikapi dari teguran dari kepala sekolah itu sendiri? Ya, seharusnya saya sebagai bawahan itu seharusnya menyadari, Bu. Saya harus menyadari bahwa saya itu memang salah. Saya sering datang terlambat. Tapi ya kemarin itu saya sedikit emosi, dan saat Bapak Kepala Sekolah menegur saya, kemudian sekarang saya ini bingung, Bu. Apa yang selanjutnya harus saya lakukan? Saya ini benar-benar ngerasa nggak enak hati nih, Bu, sama Bapak soal masalah kemarin. Iya, memang benar Bu. Kalau yang Ibu rasakan itu pasti membuat resah ya. Kemudian Bu, untuk menghilangkan keresahan yang Ibu rasakan ini, ada tidak rencana Ibu? Saya ini pengen menemui Bapak Kepala Sekolah, Bu, dan minta maaf supaya tidak ada kecanggungan antara saya dengan Bapak, supaya hubungan kami tetap baik-baik saja. Kemudian bagaimana Bu Nikmah mau memperbaiki masalah ketidakdisiplinan Bu Nikmah? Nah ini, Bu, yang menambah beban pikiran saya. Bagaimana ya supaya saya ini bisa disiplin, tapi juga anak saya tetap ada pada prioritas gitu loh, Bu. Ya. Menurut Bu Nikmah, ada nggak kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi kedua permasalahan itu? Sebenarnya saya itu setiap pagi ya sudah bangun pagi, dan sebenarnya saya juga sudah ada saudara, Bu, yang bisa dimintai tolong untuk mengantar anak saya, karena memang kebetulan anak dari saudara saya juga masuk di TK yang sama, Bu. Nah, ini adalah ide yang sangat bagus Bu. Solusi yang akan dilakukan Bu Nikmah sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Alhamdulillah, seperti itu aja ya, Bu, ya mungkin ya. Sekarang saya lega loh, Bu. Ibu udah membantu saya mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Apalagi ini memang urusan dengan atasan, Bu. Nggak enak kalau misalkan terus-terusan seperti ini ya, Bu, ya. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, akhirnya Ibu sekarang sudah merasakan kelegaan ya, dan Ibu nggak galau lagi ya sekarang ya. Alhamdulillah, Bu, tidak. Kemudian setelah rencana Ibu yang tadi nih, ada keyakinan atau komitmen yang mau Ibu lakukan untuk melancarkan jalannya rencana ini? Ya, dari tadi permasalahan saya ingin ketidakdisiplinan kehadiran saya ini nanti saya bisa mengutarakan permohonan maaf supaya hubungan saya juga tetap baik dengan kepala sekolah, dan untuk masalah kedisiplinan kedepannya saya akan berusaha datang lebih awal agar ya semuanya berjalan baik. Sebelum itu saya akan berbicara dulu dengan saudara saya ya tentang menitipkan anak saya itu, Bu, sebelum berangkat ke sekolah. Iya. Itu ide yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Semoga dengan sudah ditemukannya ide itu, masalah yang tadinya menyangkut di beban pikiran Ibu bisa terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan perasaan lega dan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa bersalah ya Bu ya, dan rasa galau. Ya, Bu. Terima kasih loh, Bu, waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Kemudian saya juga sudah merasa lega. Semoga kedepannya kalau saya mendapat masalah lagi, saya tidak salah langkah lagi, Bu, ya, supaya saya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Amin, sama-sama ya Bu ya. Ya, makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Gea, tadi saya sudah melihat Ibu coaching dengan Bu Nikmah. Saya juga sudah melihat nih proses dari coaching tadi. Jadi kira-kira menurut Bu Gea dari proses coaching Ibu gimana nih? Yang sudah saya lakukan tadi, kegiatan coaching, alhamdulillah itu sudah tercapai Bu indikator pengembangan coachingnya, yaitu yang sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Sudah ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi sampai bentuk tanggung jawab, itu sudah ada semua Bu tadi ditemukan oleh coach itu sendiri. Jadi yang menjadi indikator dari tercapai pengembangan yang Ibu inginkan sudah tercapai atau belum Bu? Alhamdulillah sudah tercapai Bu. Tercapai. Nah, dari
permasalahan yang telah dihadapi sama Koci, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan sebagai coach berdasarkan hasil coachingnya Ibu. Kalau saya pribadi masih harus belajar lagi dalam kompetensi pertanyaan yang berbobot, Bu. Itu tujuannya untuk menggali solusi, tapi itu ditemukan oleh coachingnya sendiri. Nah, untuk pertanyaan ini kan terkadang kita susah ya, Bu ya, mengungkapkan pertanyaan yang berbobot yang sehingga si coach itu bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi yang perlu saya tingkatkan mungkin yang itu, Bu. Oh begitu Ibu ya. Kalau begitu cukup sekian dari observasi saya untuk terhadap coaching Ibu dengan Bu Nikmah. Sampai ketemu di lain waktu ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Kami akan melakukan praktik coaching. Saya Gia Gayatri sebagai coach. Saya Claudia Citra sebagai coach. Saya Nikma Oktaviani sebagai observer. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Nikma. Ya, Bu Claudia hari ini akan melakukan praktik coaching ya. Iya Bu, saya akan melakukan praktik coaching. Kira-kira dengan siapa ini praktik coachingnya akan dilakukan? Saya akan melakukan praktik coaching dengan Bu Gea. Bu Gea sebagai coach, saya sebagai coaching. Oke, berarti akan melakukan praktik dengan coaching dengan Bu Dea ya. Iya, Bu. Oke, sebelum dimulai praktik coachingnya, adakah penilaian dari percakapan yang akan praktik coaching ini yang akan Ibu berikan atau gunakan? Saya akan menggunakan rubrik penilaian dari model beta Bu, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, jadi itu tadi ya Bu ya, menggunakan alur Tirta. Kemudian kompetensi apa yang kiranya dari praktik coaching ini yang ingin Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach. Selanjutnya hadir penuh dalam mendengarkan coach dan untuk mendapatkan si coach ini solusi dari permasalahan. Begitu ya Bu ya. Jadi bagian kompetensi mana yang nantinya akan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang ingin saya observasi itu agar si coach dapat menggali solusi atau ide dari permasalahan dia sendiri. Gitu ya Bu ya. Kemudian untuk yang terakhirnya Bu, ketercapaian dari indikator yang dari tujuan Bu Claudia melakukan praktik coaching ini yang diinginkan apa saja? Yang saya inginkan hanya fokus pada tujuannya. Fokus pada tujuan saja. Oke, silahkan untuk dimulai praktik coachingnya. Saya sebagai observer di sini akan mengamati Ibu. Ya Bu, saya panggil Bu Gea dulu. Selamat siang Bu Gea. Selamat siang, Bu Claudia. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Cuma ada beberapa masalah. Makanya saya datang menemui Ibu. Oh begitu. Jadi apa nih kira-kira yang mau Ibu sampaikan ke saya? Adakah yang perlu saya ketahui terlebih dahulu Bu? Iya, jadi begini Bu, di sekolah saya itu kebetulan mayoritas gurunya bisa dikatakan guru senior, yang mana guru senior ini dalam pembelajaran di kelas itu masih menggunakan metode yang konvensional Bu, yaitu ceramah. Jadi saya perhatikan setiap mengajar di kelas metode yang digunakan adalah ceramah lagi dan ceramah lagi, tanpa adanya menggunakan media teknologi yang lebih canggih, misalkan menggunakan LCD, proyektor dan lain sebagainya. Begitu. Oh, jadi Ibu ini permasalahan Ibu adalah ingin dalam pembelajaran di sekolah Ibu lebih bervariatif dan berkreasi gitu Bu ya. Iya, benar. Untuk membuat pembelajaran menyenangkan. Jadi kira-kira apa harapannya dari Ibu ya sendiri? Kalau harapan dari saya, Bu, saya sangat mengharapkan guru-guru di sekolah saya itu lebih bervariatif lagi dalam pembelajaran di kelas, menggunakan media yang lebih bervariatif
dengan menggunakan teknologi yang sudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, Bu. Misalkan anak-anak menggunakan kuisis dalam pembelajarannya atau menampilkan materi ajar dalam bentuk PowerPoint dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu, harapan saya. Oh, begitu harapan Bu Gea aja. Nah, dari harapan Bu Gea tersebut, kira-kira yang menurut Bu Gea perubahan yang ingin Ibu inginkan tuh seperti apa? Perubahan yang saya inginkan, yang tadinya teman-teman saya, rekan guru, menggunakan media konvensional, Bu, media mengajar konvensional itu jadi lebih menggunakan lagi media-media yang lebih atraktif, inovatif. Itu harapan saya, Bu. Oh, jadi begitu ya. Jadi sebenarnya Bu Gea ini ingin seluruh guru yang ada di sekolah Ibu itu menyampaikan materi lebih bervariatif ya, Bu ya. Jadi misalnya nih Bu, dari kondisi level 1 sampai 10 nih, kira-kira kondisi atau situasi guru-guru di sekolah Ibu berada di level berapa? Kalau saat ini saya bisa menyimpulkan level di sekolah saya, Bu, sangat mengkhawatirkan ada di level 5. Begitu, di level 5 Bu ya. Iya. Jadi kalau misalnya berada di level 5, Bu Gea sendiri ingin atau berharapnya di level berapa, Bu? Kalau saya harapannya itu bisa meningkat minimal, Bu, itu ada di level 7. Jadi 75% diharapkan guru di sekolah bisa menggunakan cara mengajar yang lebih inovatif, menggunakan media yang lebih inovatif. Ya, jadi guru-guru di tempat Ibu, teman-teman Ibu berada di kondisi level 5 dan Ibu berharap di level 7. Kira-kira Ibu ada rencana nggak, Bu, agar mereka bisa naik ke level 7? Kalau saat ini saya ada rencana, Bu. Rencananya ya minimal dengan cara mentoring dengan guru yang lain, yang khususnya guru-guru senior, saya pribadi dan mungkin dibantu oleh teman-teman guru yang masih muda, ya Bu ya, seperti guru yang bisa menggunakan media teknologi atau guru mata pelajaran TIK. Itu kami mementoring guru yang senior tentang cara penggunaan media teknologi yang canggih maupun masukan-masukan bagaimana cara pembelajaran di kelas supaya itu lebih atraktif dan tidak konvensional. Oh, begitu, Bu. Nah, kan Ibu tadi udah menjelaskan nih cara atau ide Ibu melalui mentoring. Ya. Selain mentoring, kira-kira ada nggak, Bu, strategi yang lain gitu? Saat ini saya terpikirkan cara yang lain itu saya berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saya meminta ketersediaan sekolah untuk menyediakan waktu dan tempat supaya sekolah itu mengadakan semacam workshop atau in-house training tentang cara penggunaan media-media ajar yang lebih kekinian, seperti itu. Oh, begitu. Jadi ada pilihannya ada dua nih, Bu, antara mentoring dan meminta atau berkonsultasi dengan kepala sekolah. Iya. Menurut sendiri, dari kedua pilihan ini yang membuat guru-guru atau rekan sejawat Ibu nyaman yang mana nih, Bu? Kalau dilihat dari dua cara itu, saat ini yang paling nyaman dan paling mudah untuk dilakukan itu dengan cara mentoring, Bu. Karena kalau dengan workshop tentu saja akan membutuhkan waktu dan biaya ya, Bu. Karena kita harus memanggil narasumber juga ya, Bu ya. Kemudian otomatis pembelajaran di sekolah juga akan sedikit terganggu karena semua guru-gurunya akan dikumpulkan untuk melaksanakan workshop. Jadi untuk saat ini yang paling nyaman dan paling mudah dilakukan itu dengan cara mentoring. Oh, jadi Bu Gea berpikiran untuk melakukan mentoring agar lebih nyaman guru-guru. Iya. Kira-kira kapan tuh, Bu, waktunya untuk yang terbaik waktunya untuk mentoring tersebut? Mungkin setelah Hari Guru Nasional ini ya, karena kan sekarang masih ada kegiatan memperingati Hari Guru Nasional. Jadi sekolah fokus untuk kegiatan itu. Mungkin setelah kegiatan Hari Guru Nasional selesai, mungkin baru bisa dilaksanakan minggu-minggu besok. Oh, di minggu depan Iya. ya. Jadi kira-kira setelah Ibu melakukan mentoring tersebut, selain Ibu nih, ada nggak, Bu, yang bisa membantu hal lain? Yang bisa membantu mungkin teman-teman guru yang masih muda yang sering menggunakan media teknologi, Bu. Ada di sekolah saya itu ada Bu Muni, kemudian ada Bu Intan, kemudian juga nanti mungkin saya akan libatkan, saya ajak kolaborasi guru TIK-nya. Nah, itu bagus tuh, Bu, berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Jadi setelah berkolaborasi itu
guru-guru juga dapat apa ya, istilahnya mereka nyaman karena berkolaborasi. Jadi kita tidak hanya sekedar menggurui, karena kita berkolaborasi dengan teman. Nah, tapi sebelumnya kira-kira nih Bu, setelah yang kita bicarakan, yang Bu Gea sendiri dapatkan apa dari perbincangan kita? Saya sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan saya, di mana permasalahannya adalah banyak guru di sekolah saya yang masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, yaitu dengan metode ceramah. Kemudian saya telah menemukan solusinya. Salah satu solusinya yaitu untuk saat ini yang paling mudah dan paling tepat dilakukan dengan cara mentoring. Gitu. Ya, mentoring itu bagus. Semoga dengan apa yang Ibu rencanakan, yang Ibu harapkan bisa terlaksana gitu ya. Amin. Semoga ya Bu ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi untuk melihat hasil dari progres Ibu, perkembangannya ya Bu ya. Siap Bu. Terima kasih Ibu udah telah menyampaikan keluh kesahnya terhadap saya. Semoga bisa membantu dari solusi yang telah didapatkan. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu ya Bu ya, Iya. untuk menemukan solusinya. Sama-sama, Kita Bu ketemu Gea. lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Iya Bu Gea. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, dari praktik coaching yang sudah dilakukan Bu Claudia dengan Bu Gea tadi, saya sudah melihat bahwasanya Bu Claudia itu sudah menjadi pendengar yang aktif dan hadir penuh saat coaching ya, sehingga solusi diperoleh oleh Bu Gea sebagai coaching. Kemudian Bu Gea juga sudah mampu, Bu Claudia sudah mampu memberikan coachnya atau memberikan arahan kepada Bu Gea untuk mencari sendiri menjawab sendiri permasalahannya dan menemukan solusinya. Kemudian kegiatan coaching ini juga sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi yang diinginkan dan dikembangkan oleh si coachnya sendiri ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian untuk yang terakhir Bu Claudia, kompetensi selanjutnya yang ingin sekali Bu Claudia kembangkan itu apa saja setelah tadi Bu Claudia melakukan praktik coaching ya dengan Bu Gea? Yang ingin saya kembangkan potensinya yaitu Bu, saya itu ingin mengembangkan pertanyaan yang lebih berbobot sehingga si coach ini mampu menemukan solusi atau ide dari permasalahannya gitu Bu. Begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk praktik coachingnya. Terima kasih Mungkin kembali, sampai Bu. di sini aja ya Bu Iya, ya. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Nah, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.